Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya, selamat datang di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin sharing tentang, jadi saya habis baca buku ya, judulnya Mind Over Muscle, bukunya Bli Aderai. Nah, buku ini sangat saya rekomendasikan teman-teman, karena buat teman-teman yang pengen supaya bisa termotivasi, supaya punya mindset yang benar gitu ya, untuk memulai dunia kesehatan biar lebih sehat, wajib baca buku satu ini. Nah, di salah satu bab ini ya teman-teman, ada salah satu bagian yang saya sangat suka gitu, di mana dia menceritakan bahwa mentalitas untuk cari harta karun untuk menjadi kaya teman-teman. Jadi dia cerita ada satu orang yang punya mental nih, mentalitasnya adalah dia pengen kalau mau sukses itu cari harta karun aja untuk menjadi kaya gitu. Jadi nggak perlu bekerja, nggak perlu usaha, nggak perlu sampai capek-capek gitu. Tapi kita perlu tinggal temuin aja harta karun itu teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ada nggak harta karunnya gitu? Ya mungkin ada teman-teman. Tapi untuk menemukan harta karun ini, ya mungkin 10 tahun kemudian nggak tahu ketemu apa enggak gitu ya. Nah kadang kalau saya kasih tahu teman-teman saya mau begitu ya, misalnya saya nggak mau kerja gitu, saya nggak perlu usaha, nggak perlu ngapain nabung investasi, pokoknya kita cari harta karun aja untuk menjadi kaya gitu. Kira-kira teman-teman reaksinya gimana? Mungkin kalau teman-teman yang punya kecerdasan keuangan yang tinggi, pasti ngerasa ketawain saya gitu. Rasanya si Tom ini konyol gitu. Mana ada harta karun kan? Kita orang biasa, orang pada normalnya, pasti akan ketawa gitu. Karena susah untuk menemukan harta karun. Nah ini sama juga di dunia kesehatan teman-teman. Karena hashtag YouTube saya adalah tambah sehat tambah kaya. Nah saya ingin menginspirasi, mengajak teman-teman semua untuk biar bisa lebih sehat dan lebih kaya gitu, tambah sehat tambah kaya. Nah di dunia kesehatan ya, kecerdasan kesehatan kita terkadang masih rendah. Kita mikirnya ya udahlah nggak usah olahraga teman-teman, nggak usah olahraga. Yang penting kita di luar sana kan ada teknologi yang canggih gitu ya, bisa buat perut kita six pack gitu, atau laser perut kita biar rata gitu, nggak usah jaga makan gitu. Kira-kira bisa nggak? Ya mungkin bisa gitu teman-teman, tapi itu prosesnya tidak alami teman-teman, lebih tidak baik menurut saya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman pikirkan aja gitu, kalau teman-teman melakukan hal yang instan ya gitu ya, menggunakan teknologi atau suplemen apa gitu yang langsung membuat tiba-tiba Anda berotot gitu ya, kedepannya gimana gitu, masa depannya itu pasti ada efek samping gitu, dibandingkan teman-teman alami pelan-pelan ya, teman-teman jaga pola makan, mulai berolahraga gitu. Kira-kira efeknya gimana? Efeknya akan lebih baik teman-teman, karena yang masuk ke tubuh kita itu adalah alami gitu, dibandingkan yang instan memakai teknologi atau suntik gitu. Nah ini saya pengen cerita sedikit aja teman-teman. Jadi saya nih teman-teman, goal saya 10 tahun ke depan gitu ya, atau 20 tahun ke depan, ketika saya umur 40-an ya, saya pengen badan saya itu seperti John Cena gitu. Kalau teman-teman yang nggak tahu John Cena ini adalah pemain Smackdown gitu ya. Mungkin pas saya SD, dia sangat terkenal gitu, pernah melawan The Rock gitu ya. Nah itu badannya gila, itu sangat besar teman-teman ya. Nah kalau saya pengen jadi sebesar itu, kalau saya mau instan, bisa nggak? Bisa, sangat mudah teman-teman. Apalagi kalau saya punya uang gitu, saya tinggal cek steroid gitu ya, tembak, kira langsung tiba-tiba mungkin 1 tahun kemudian lah, proses dulu. Kalau teman-teman ketemu saya nih, mungkin saya udah gede gitu ya. Tapi kalau saya itu 1 tahun kemudian. Tapi bagaimana dengan 20 tahun kemudian teman-teman? Kamu ketemu Tommy lagi, gimana reaksinya? Mungkin kalau saya tidak tetap melakukan perawatan yang harus suntik lagi atau gimana, kalau ada efek sampingnya lagi, nah itu saya nggak tahu jadi bagaimana gitu. Tetapi kalau saya menjalani polanya untuk menjadi seperti John Cena dengan secara alami gitu teman-teman ya, dengan menjaga pola makan, saya nge-gym gitu ya, saya hidup sehat, pasti itu akan lebih baik gitu, tidak akan menimbulkan jangka panjang. Justru saya punya badan ini malah terlihat mungkin kalau tidak pakai teknologi ya, malah awet, kalau dibilangnya awet muda gitu. Tetapnya karena usia metabolisme kita ini masih muda. Contohnya Cristiano Ronaldo, umurnya kan sekitar 34 apa 35 gitu ya. Tapi metabolisme age-nya gitu ya, umurnya itu usia badannya gitu ya, itu 17 teman-teman ya. Jadi usia kita itu terbagi dua, usia saat kita lahir sampai sekarang ya, dimana usia kedua itu metabolisme
umur kita gitu. Dimana usia badan kita itu masih 17. Jadi mungkin umurnya udah tua tapi badannya itu masih muda gitu teman-teman. Nah itu yang saya bangun gitu. Saya juga pengen mengajak teman-teman. Jangan berpikir bahwa wah di luar sana banyak yang menggampangkan gitu mentalitas ini untuk cari harta karun ini. Nah saya pengen untuk kita bukan langsung cari harta karunnya tapi pelan-pelan gitu. Kita berusaha gitu ya. Ada prosesnya gitu. Kita nikmati proses ini. Pasti dalam jangka panjang ini akan menjadi lebih baik gitu. Karena saya juga belajar dari Beli Adarai gitu ya. Dari saya ketemu dia kemarin gitu ya. Dan saya lihat fotonya dia dari dulu. Saya lihat, wah masih sama aja bentuknya gitu teman-teman. Dari umur 20-an, 30-an sampai umur 50-an. Itu kayaknya saya pengen jadi seperti itu goalnya gitu teman-teman. Nah kalau ibarat di dunia investment juga, saya juga pengen teman-teman. Jadi kayak saya tidak tertarik untuk instan gitu. Ya perasaannya pasti ada gitu ya, tapi saya pengen tetap in the long term, saya masih ada di sana gitu, di industri tersebut. Ya mungkin ya seperti Warren Buffett gitu ya, seperti Ray Dalio yang udah 40 tahun, 60 tahun masih di industri ini dan masih cukup sustain gitu, masih bertumbuh terus. Nah itu yang saya pengen pelajari gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar, itu adalah pelajarannya jangan terpaku untuk menjadi instan gitu. Karena ya mie instan aja butuh proses gitu, 3 menit sampai 5 menit untuk masak sampai jadi teman-teman. Nah, ini yang saya pengen bahas ke teman-teman bahwa untuk menjadi sehat atau menjadi kaya itu butuh akumulasinya gitu, butuh prosesnya. Ada yang harus kita masukkan, ada pola-pola yang harus kita lakukan. Akhirnya menjadi habit dan sampai menimbulkan gaya hidup kita menjadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang saya pengen sharing ke teman-teman. Yang terakhir adalah nasib kesehatan atau nasib kita ya untuk menjadi kaya atau apa itu ada di tangan kita gitu, bukan di tangan orang lain, bukan menurut perkataan orang lain teman-teman. Karena ini cuman kegelisahan aja gitu. Waktu saya masih tinggal di daerah gitu ya, banyak yang bilang bahwa nasib kita itu tidak bisa kita kontrol gitu. Tetapi saya sangat percaya ketika saya baca banyak buku, saya ketemu orang bahwa nasib itu tidak ada yang kontrol, tapi di tangan kita gitu. Tinggal gimana kita berusaha agar bisa menjadi lebih baik lagi. So, itu saja teman-teman. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.